Selamat malam, kami dari kelompok 6 atau biasa disebut dengan tim SAR meminta izin untuk menjelaskan hasil diskusi kami mengenai analisis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 34, bagian G dan O, di mana bagian G dan O ini secara khusus mengangkat mengenai patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, yaitu di huruf G, dan di huruf O sendiri menekankan mengenai tidak menyimpang dari prosedur. Sebelum masuk ke materi inti, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama adalah saya selaku pembicara yang akan memaparkan materi dari kelompok ini, yakni Agit Lukas Evans Pardede. Lalu ada rekan saya, Agung Setiawan, selaku editor dan pembuat PPT dari kelompok ini. Lalu ada rekan Daniel Marpau yang mencari materi bersama rekan Ariko Ginting yang juga mencari materi. Berikut adalah daftar isi dari PPT ini. Sebelum kami mulai masuk ke penjelasan inti, izinkan untuk menjelaskan secara garis besar mengenai apa itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 adalah undang-undang yang mengatur mengenai pelayanan publik, yang menekankan bahwa negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Hal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian dijabarkan secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ini. Kemudian dalam salah satu pasal di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yakni pada pasal 34, terdapat beberapa perilaku yang harus dimiliki oleh pelayan publik. Perilaku-perilaku inilah yang akan membantu para pelayan publik dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, kemudian perilaku inilah yang akan kami bahas. Izin untuk masuk ke pembahasan inti, yakni yang terpapar pada PPT ini. Seperti yang sudah terpapar pada PPT, pada garis besarnya adalah patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar. Nah, ini merupakan di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik terdapat di pasal 34 dan butir G, yakni patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar. Patuh memiliki arti tunduk atau penundukan diri kepada atasan atau kekuasaan, dan patuh atau memenuhi permintaan dan arahan dari atasan. Dengan kata lain, ketaatan berbicara tentang penundukan ego dan kehendak kita. Sebagai seorang pelayan publik, kita harus mendengarkan perintah atasan yang sah dan wajar. Perintah yang dimaksud di sini yaitu perintah jabatan. Perintah jabatan dapat diartikan sebagai suatu perintah yang diberikan oleh seorang atasan, di mana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah. Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dipahami bahwa kebanyakan organisasi pelayanan publik memiliki struktur organisasi yang bersifat hierarkis, sehingga rantai komando itu berasal dari atas, diturunkan hingga ke bawah. Oleh sebab itu, para bawahan harus menerima arahan dari atasan dengan baik, sehingga terkadang jika ada
perintah-perintah yang tidak jelas, maka mau tidak mau seorang bawahan harus mengikuti perintah tersebut. Itulah yang ditekankan dari butir G ini, bahwa seorang pelayan publik harus tahu membedakan mana perintah yang sah dan wajar, yang masih bisa dilaksanakan secara logika, ketimbang perintah yang tidak masuk di akal. Contoh dari pelanggaran terhadap butir ini adalah kasus Brigadir Yosua, di mana Baradae tidak dapat menolak perintah dari Sambo. Ini adalah contoh bahwa hierarki sangat berpengaruh keras di jajaran Satuan Pelayanan Publik Indonesia. Terkadang rantai komando mengalahkan naluri atau rasa kemanusiaan. Terkadang rantai komando lebih tinggi daripada nyawa seseorang. Sehingga perlu ditekankan bahwa pendidikan terhadap para pelayan publik tidak melulu mengenai kepatuhan terhadap komandan atau atasannya, tetapi perlu diajarkan mengenai menerima perintah yang masuk di akal atau yang menerima perintah yang memiliki dampak jangka panjang. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kondisi ideal dari yang bagaimana pelayan publik yang seturut dengan butir G ini adalah mereka bersifat kritis atas perintah dari atasannya, tidak melulu hanya buta mengikuti perintah dari atasannya. Mereka bisa visioner dan bisa menganalisis dampak dari perintah atasan mereka, sehingga tidak terjadi hal yang sama seperti yang terjadi di tubuh kepolisian yang sempat mengguncang Indonesia, yakni kasus Brigadir Yosua. Kondisi rantai komando Indonesia yang bersifat kaku, di mana seorang bawahan tidak berani menolak atasan itu sudah mendarah daging. Oleh sebab itu, reformasi atau perubahan mentalitas pelayan publik perlu dilaksanakan. Karena jika hal-hal kuno terus dipertahankan, maka bukan tidak mungkin kejadian yang sama terjadi di dalam tubuh Polri, terjadi di instansi lain yang melibatkan antara komandan dengan anak buahnya atau antara aparat dengan masyarakat. Lalu dari butir O adalah tidak menyimpang dari prosedur. Ini adalah pembahasan kedua. Prosedur atau cara adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan dan atau dieksekusi sesuai dengan standar operasional prosedur agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Dalam hal ini, seorang pelayan publik harus patuh dan mengikuti segala aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan, agar segala bentuk pelayanan dapat dipertanggungjawabkan karena sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa prosedur ini adalah panduan bagi para pelayan publik. Sebenarnya jika dipikir-pikir, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pelayan publik sebenarnya adalah kegiatan yang berulang-ulang, dengan masalah yang berulang-ulang, tapi dengan format yang berbeda. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir tindakan yang berbeda yang dapat menghasilkan hasil yang berbeda pula, padahal kegiatannya sama, maka dibentuklah suatu prosedur guna
membantu pelayan publik untuk melaksanakan setiap pekerjaan mereka sesuai dengan prosedur tersebut guna mendapat hasil yang sama. Hasil dari prosedur ini adalah hasil minimal atau hasil yang diharapkan dari para atasan. Biasanya prosedur disusun ketika mereka mendapatkan hasil yang baik, sehingga mereka melaksanakan tugas tersebut, sehingga mereka membentuk prosedur tersebut sebagai pedoman agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan melaksanakan tugas agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan seperti saat mereka pertama kali melaksanakan. Sederhananya, prosedur adalah garis batas atau guideline atau garis bantu bagi para pelayan publik agar tidak terjadi suatu malfungsi atau kesalahan tindakan yang dapat membahayakan bahkan merugikan baik itu pelayan tersebut, instansi atau bahkan masyarakat. Berlaku bertentangan dengan sikap tidak menyimpang dari prosedur. Beberapa tahun yang lalu terjadi keviralan terutama di Sumatera Utara. Memang membahas mengenai memang yang paling disorot adalah mengenai korupsinya. Namun salah satu yang juga bukan hal fatal adalah selain korupsi, untuk melaksanakan korupsi tersebut, nakes-nakes ini melaksanakan tindakan di luar prosedur. Perlu diketahui bahwa Kementerian Kesehatan pada masa COVID mengisukan atau memberikan perintah agar vaksinasi kepada baik itu kepada masyarakat umum, masyarakat sipil, baik kepada aparat, baik itu TNI, Polri, dan PNS, bahkan kepada orang-orang di rutan atau orang-orang berkebutuhan khusus itu sebenarnya gratis, semua ditanggung negara pada saat itu. Namun mereka yang melaksanakan korupsi di Sumut itu mematok harga sebesar 250.000 per vaksinasi. Selain itu, mereka juga menyalahi prosedur di mana mereka tidak ragu-ragu mengambil kuota yang dimiliki oleh orang lain. Jadi prosedur vaksinasi, setiap instansi itu memiliki kuota tertentu yang sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan yang kemudian diatur oleh Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Dalam kasus ini yang bertanggung jawab adalah Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Dalam kasus korupsi ini, para pelaku tidak ragu-ragu mengambil kuota orang lain guna memenuhi kebutuhan pribadi mereka, yakni mereka mengambil kuota vaksin para petugas imigrasi kantor imigrasi Polonia. Mereka mengambil kuota tersebut lalu menjualnya harga 250.000 kepada para narapidana yang bahkan tidak mengetahui dan hanya panik. Dari kasus tersebut, mereka telah menyalahi 2 prosedur yang diisukan oleh Kementerian Kesehatan. Hasilnya adalah pandai-pandai itu buat melompat akan jatuh juga. Pada akhirnya 3 orang tertangkap, 2 dokter dan 1 agen estet yang menaungi kedua dokter tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Kondisi ideal pegawai publik, pelayan publik sebenarnya dalam pelaksanaan prosedur adalah
Jika ada prosedur yang sudah dianggap baik, ikuti saja. Tidak perlu terlalu banyak improvisasi yang dapat membahayakan atau bahkan merugikan baik itu pelayan publik tersebut atau bahkan masyarakat yang harus dilayani. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kok udah sambil ya, tadi siapa?